bicara tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke bumi. Sebelumnya sudah ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran Al-Karim. Yang ingin saya jelaskan soal Al-Quran ini adalah pengaruh Al-Quran kepada dada seorang muslim. Bagaimana bisa Al-Quran yang sangat besar mempengaruhi dada seorang muslim? Harusnya seperti itu maksudnya ya. Walaupun hari ini kebanyakan orang yang baca Quran itu biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita membaca atau mendengar itu seolah-olah hati kita ini tidak bergetar. Padahal harusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan Al-Quran itu harusnya seorang muslim atau mukmin itu bertambah imannya. Nabi SAW mencontohkan bagaimana pengaruh Al-Quran kepada dirinya. Nabi SAW menangis karena turunnya ayat ini. Sehingga selepas sholat subuh, yang namanya menangis lama tentu ada bekasnya gitu. Tentu di matanya juga agak bengkak-bengkak. Namanya orang habis menangis lama gitu. Sehingga para sahabat Nabi SAW, tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, wailun liman qara'aha walam yatadabbarha. Celakalah bagi orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak mau merenunginya. Kemudian Nabi SAW membacakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab ila akhiril ayat. Artinya satu ayat yang turun kepada Rasul bisa menangis tuh pada Isya sampai subuh. Lihat pengaruh satu ayat dalam Al-Quran saja luar biasa kalau orang mau merenungkan isi daripada Al-Quran itu. Bahkan Nabi SAW bukan hanya sekedar senang membaca Quran, tetapi juga suka mendengar Quran. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud yang diberikan suara emas apabila membaca Quran. Bahkan Rasul mensejajarkan suara Abdullah bin Mas'ud itu dengan suara Jibril apabila menurunkan Al-Quran kepadanya. Jadi sampai-sampai Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran, bacakan untukku Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud heran dan mengatakan, ya Rasulullah, a'aqra'u alaika al-Quran wal Quranu unzila ilaika. Masa sih aku harus membaca Quran untukmu Rasul, padahal Quran kan turun untukmu. Tapi Rasul mengatakan, sudah, baca saja. Maka Abdullah bin Mas'ud tanpa pikir panjang, tanpa memilih-milih ayat dan surat, langsung membaca surah An-Nisa. Dibacalah surah An-Nisa itu dan Rasul mendengarkan suara emasnya Abdullah bin Mas'ud sampai kepada satu ayat dalam surah An-Nisa itu menyinggung Rasul. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini ayat yang dibaca terakhir di mana Rasul menyuruh diam Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, hasbuka hasbuka ya ibn Mas'ud, cukup ya. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat Rasul meneteskan air mata sampai membasahi janggutnya. Kenapa Nabi SAW menangis? Karena ayat itu ayat besar di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kalau setiap umat itu nanti didatangkan di hadapan Allah dan membawa saksi, dan engkau menjadi saksi bagi mereka. Nuh didatangkan dengan umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nuh, wahai Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahmu kepada umatmu? Kata Nuh, sudah. Maka Allah mengatakan kepada umatnya, benar Nuh mengatakan seperti itu. Maka umatnya yang kafir mengatakan, kadzaba Nuh, ya dusta Nuh itu, dia belum pernah menyampaikan risalahnya. Akhirnya Allah mengatakan, ya Nuh, lihat umatmu mengatakan kau tidak menyampaikan risalahnya. Apakah kau punya saksi? Maka Nuh mengatakan, ya aku punya saksi. Siapa saksimu?
Kemudian Nuh menunjuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah saksi. Maka Rasul didatangkan dan Allah mengatakan, betul kau akan menjadi saksi bagi Nuh? Bukankah jarak dirimu dengan Nuh itu sangat jauh? Kau tidak menyaksikan apakah Nuh menyampaikan atau tidak? Maka Rasul mengatakan, walaupun aku tidak hidup di zaman Nabi Nuh, kata Rasul, tetapi menyampaikan Nuh risalahnya kepada umatnya adalah dirimu sendiri, yang dicantumkan dalam Al-Quran. Kemudian Rasul membacakan surah tentang bagaimana Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya. Makanya Rasul sedih gitu ya, bagaimana bisa dia jadi saksi bagi semua umat sejak zaman Nuh sampai yang terakhir meninggal. Maka Rasul terpengaruh dengan ayat itu. Itu bagian tadabbur Al-Quran maksudnya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW ketika turun ayat surah Al-Hasyr kalau tidak salah, atau ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi kalian. Dan seterusnya ayat ini turun. Lah, ketika ini turun, di antara para sahabat Nabi SAW ada yang terpengaruh dengan ayat ini. Siapa dia? Hasan Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Tiba-tiba Thabit kemudian setelah mendengar ayat ini, dia tidak pernah datang lagi di majelis-majelis Nabi, kecuali hanya sholat kemudian pulang dan menangis sepanjang hari. Akhirnya Nabi kehilangan sahabatnya, mana Thabit? Kok jarang hadir di majelis ilmu ini? Ya. Maka diutuslah satu orang, coba tengok Thabit di rumahnya, jangan-jangan dia sakit. Ketika ditengok, rupanya Thabit sedang menangis sepanjang malam, sepanjang hari. Dan dia mengatakan, ana min ahli nar, ana min ahli nar. Kalau begitu saya termasuk penduduk neraka, saya termasuk penduduk neraka. Sayalah orang yang mengeraskan suaranya di atas suara Nabi, katanya. Kenapa Thabit bisa ngomong begitu? Karena posisi Thabit di hadapan Rasul adalah jubirnya Nabi. Thabit itu khatibun Nabi, juru bicaranya Nabi. Kalau sekarang itu juru bicara presiden. Sehingga suaranya lantang. Kalau dia sedang khutbah berceramah itu kepada delegasi-delegasi luar, otomatis kan harus lantang gitu. Sementara di situ ada Nabi. Sehingga ketika turun ayat ini seolah-olah dia merasa bahwa ayat itu ditujukan kepada dirinya. Maka dia pun mengatakan, ana min ahli nar, ana min ahli nar. Kalau begitu saya termasuk penuh neraka, saya termasuk penuh neraka. Habislah semua amalanku. Akhirnya kemudian sampailah berita ini kepada Rasul, dan Rasul mengatakan, katakan kepada Thabit, dia tidak termasuk ahli nar, bahkan dia termasuk ahlul jannah. Dia termasuk penduduk surga. Terpengaruh tuh Thabit ibn Qais al-Mushammas gara-gara turunnya ayat. Bahkan ketika turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lakumul khiyaratu min amrihi wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya memanggil kemudian tiba-tiba ada kebimbangan dalam hatinya. Tidak boleh. Kalau sudah panggilan Allah dan Rasulnya, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ada kebingungan, kebimbangan, harus wajib dilaksanakan. Karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Turun ayat ini. Ketika ada satu kisah, Nabi SAW hendak meminangkan untuk anak angkatnya Zaid ibn Haritha kepada seorang wanita mulia namanya Zainab bintu Jahsin. Datanglah Rasul ke rumah Zainab. Tiba-tiba kemudian keluarga Zainab senang, dikiranya Rasul meminang putrinya untuk dirinya, untuk Rasul maksudnya. Tapi alangkah kagetnya ketika orang tua Zainab itu Rasul meminangkan untuk anak angkatnya Zaid. Zaid ini angkat Rasul, seorang budak berkulit hitam, ya, diangkat oleh Rasul dan dimerdekakan. Sehingga Zainab ini, orang tua Zainab ini tidak mau gitu. Apa tidak ditawarkan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Kenapa mesti Zaid gitu maksudnya? Kan ada orang yang lebih mulia. Kalaupun kau tidak mau wahai Rasul, tawarkan kepada Abu Bakar.
tawarkan kepada Umar, Utsman, Ali atau sahabat yang lainnya, janganlah Zaid gitu maksudnya. Kemudian Nabi SAW terdiam sampai turun ayat yang saya baca. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya merintahkan sesuatu untuk ada kebimbangan. Ketika turun ayat ini, maka satu keluarga mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, ini kalau sudah perintah dan Rasulnya, apa mau dikata? Maka menikahlah Zainab dengan Zaid. Walaupun pernikahannya tidak lama, kemudian cerai dan Rasul menikahi Zainab, menikahi bekas istri anak angkat. Kenapa? Untuk menghilangkan tradisi jahiliyah yang mengharamkan tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat. Kenapa? Untuk membedakan antara posisi anak angkat dan anak kandung, itu maksudnya. Jadi kalau bekas istri anak kandung tidak boleh, karena disebut mahram mu'abbad. Kalau sudah pernah dinikahi anaknya, dicerai anaknya, orang tuanya tidak boleh menikahi. Tapi kalau anak angkatnya boleh, karena anak angkat tidak ada hubungan dengan orang tua angkat. Tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan wali, tidak ada hubungan waris, ya hanya kebaikan mengangkat dia saja. Ya, dia sama dengan yang lainnya, cuman diangkat aja jadi anak gitu maksudnya. Jadi Rasul ingin membatalkan ini semuanya, makanya Rasul menikahi Zainab bintu Jahsin atas perintah Allah. Ya, Allah yang memerintahkan dengan turunnya surah Al-Ahzab itu. Ya, tapi dari sini menunjukkan bagaimana Rasul dan para sahabat itu apabila Al-Quran itu turun, pengaruhnya besar ikhwan. Quran itu, ya, bukan hanya itu saja. Ada seorang raja ini orang kafir, orang Nasrani. Dia raja besar menguasai daratan Afrika yang disebut dengan Najasyi, penguasa Ethiopia. Ketika para sahabat Nabi SAW hijrah pertama kali karena tidak tahan tekanan orang-orang musyrik Arab, terpaksa mereka hijrah. Hijrah ke mana? Ke Ethiopia. Karena Rasul yang mengarahkan, hijrahlah kalian ke sana, karena di sana ada seorang malik, seorang raja yang adil, tidak pernah menzalimi rakyatnya. Berangkat nih para sahabat dipimpin oleh Ja'far, Utsman bin Affan dan yang lain. Hanya beberapa orang dan beberapa keluarga saja. Tapi orang-orang musyrik ini tidak terima. Walaupun mereka sudah hijrah, diburu oleh mereka. Tetap mereka harus pulang dan harus menanggung akibat karena mereka memeluk agama Rasul. Lah ketika kemudian mereka dipimpin oleh Amr ibn As, sebelum itu belum masuk Islam, ya, dan juga yang lainnya, Abu Sufyan menginginkan agar Raja Najasyi mengembalikan sahabat-sahabat itu. Tapi Najasyi ini bukan orang bodoh, orang cerdas. Dia ahli kitab, dia Nasrani tapi banyak membaca kitab-kitab. Sehingga tidak bisa kecuali harus dapat alasan. Kenapa saya harus mengembalikan orang-orang ini ke Mekah? Akhirnya dipanggillah Ja'far sebagai juru bicara dari kaum muslimin dan juru bicara orang kafir Abi Sufyan, berdialoglah di hadapan Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi bertanya, salah satunya, apa yang membuat Anda tertarik dengan agama Muhammad itu? Tiba-tiba kemudian Ja'far membacakan surah Maryam. Ya, surah Maryam. Kaf ya ha ain sad gitu. Dzikra rahmati abdahu Zakaria ila akhiril ayat. Ya, ketika Raja Najasyi mendengar dibacakan surah Maryam oleh Ja'far ini, Najasyi tidak paham Quran. Namanya dia orang Ethiopia, bahasanya bukan bahasa Arab. Ya sama kita bahasa Indonesia kan tidak bisa, kalau nggak belajar bahasa Arab kan nggak paham bahasa Arab. Ya, Najasyi tidak paham isi Quran itu. Tetapi Quran itu kan bukan ucapan manusia, Quran itu ucapan Allah. Ketika dibaca itu tiba-tiba Najasyi menangis. Loh kok bisa? Tidak paham Quran, tiba-tiba ketika Quran dibacakan oleh Ja'far menangis dia. Sampai balla lihiyatahu, sampai janggutnya penuh dengan air matanya, dijelaskan dalam sirah seperti itu. Lihat bagaimana Al-Quran mempengaruhi seorang raja kafir. Ya, padahal itu di istananya, dia orang nomor 1 di situ. Dan ini pendatang, membaca Quran tidak paham isinya, hanya dibacakan tiba-tiba menangis. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa pengaruh Al-Quran itu, sampai mempengaruhi seorang raja kafir. Ya. Bahkan lebih daripada itu, malaikat ini kan besar badannya, kawan. Ketika Nabi SAW disifatkan oleh Allah Azza wa Jal tentang besarnya badan malaikat itu, Rasul pernah mengatakan, Allah mengizinkan aku untuk melihat besarnya malaikat pemikul arsy. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa kakinya itu
di bawah lapisan bumi yang paling bawah, kemudian menjulang badannya sampai menembus langit pertama sampai ke-7, sampai bahunya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali malaikat ini. Malaikat itu makhluk yang besar, ya, makhluk besar-besar itu. Tetapi kalau ada orang baca Quran, malaikat itu melemah, ya. Malaikat itu langsung tunduk dengan bacaan Quran itu. Sampai suatu ketika seorang sahabat namanya Usaid ibn Khudair radhiyallahu an, Usaid ibn Khudair ini membaca Quran. Di sampingnya ada kuda dan ada anaknya Yahya sedang tertidur. Di malam itu dia membaca Quran karena himmahnya, semangatnya para sahabat itu setiap waktu kalau mereka senggang pasti mereka baca Quran. Jadi enggak kayak kita gitu ya, baca Quran itu di program gitu. Ya nantilah kalau ada kesempatan kita baca Quran. Nah, itu kan kita kan di program ya kan. 3 ayat aja lah kan gitu ya. Itu masih mendingan main program-program. Sama sekali nggak disentuh 1 tahun. Nanti Ramadan itu ditengokin aja orang baca Quran. Kita tak juga baca Quran di situ, ya kan? Tetapi para sahabat itu mana ada waktu senggang dia baca Quran. Lah Usaid bin Khudair ini baca Quran, tiba-tiba kuda di sampingnya itu bergerak gara-gara dibaca Quran, meringkik dan bergerak dan hampir melukai anaknya Yahya. Berhenti dia. Setiap dia baca Quran, kudanya meringkik. Setiap baca Quran, kudanya meringkik. Dia takut kalau seandainya kuda itu lari menginjak anaknya Yahya itu. Ketika dia melihat ke langit, ada cahaya di langit itu. Keesokan harinya dia bercerita kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, semalam saya membaca Quran. Kalau bukan karena takut Yahya putraku diinjak kuda, aku akan terus membaca Quran." Kata Rasul, "Kenapa kau tidak baca? Baca terus, baca terus. Kalau engkau terus membaca malam tadi, maka 70.000 malaikat akan turun dari langit dan manusia akan melihatnya." Lihat bagaimana pengaruh malaikat gitu ya, turun ya ke bumi. Kalau engkau terus membaca, 70.000 malaikat akan turun dan manusia akan melihatnya. Luar biasa gitu. Makanya para malaikat itu ada sayyahun yang pergi ke sana kemari apabila ada majelis ilmu seperti ini, atau ada orang yang membaca Quran, atau antum sedang baca Quran di kamar, atau ibu sedang baca Quran di kamar, itu malaikat dari mana-mana itu ada di atas kepala kita memanggil kawan-kawannya dan mengatakan, "Halumma halumma wahai para malaikat, malaikat kemari kemari kemari," sampai mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Itulah hadis Nabi SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Kalau ada sebuah majelis dibacakan Al-Quran di situ, kecuali ditebar rasa tenang, rahmat, dan malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kita. Artinya bahwa bacaan Quran itu pengaruhnya besar. Ya, malaikat saja sampai terpengaruh gitu dengan bacaan Quran itu. Contoh yang lain, Anda kira kayu. Kayu itu kan makhluk tidak berakal. Kayu tidak bergerak. Ya kan? Kayu, seronggok kayu yang antum tebas dari pohonnya pasti mati. Kalau sudah mati hanya seronggok kayu saja. Ya. Tapi lihat bagaimana kayu yang kita anggap barang mati, rupanya Al-Quran bisa mempengaruhi. Nabi SAW suatu ketika berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba ketika mendengar membacakan ayat Al-Quran itu di atas mimbar itu, membacakan Al-Quran, rupanya kayu di bawah itu, pelepah kurma itu menangis dia. Dan sahabat mendengarnya. Kaget para sahabat. Ketika Rasul membacakan ayat Al-Quran ketika khutbah, tiba-tiba pelepah kurma itu menangis. Rasul turun dari mimbar, dipeluknya lah itu kayu kurma itu, diusap sampai akhirnya tangisannya berhenti. Kata Rasul, "Kalau aku tidak usap maka dia akan menangis sampai kiamat," katanya. Oh, luar biasa. Kayu loh ya, bisa terpengaruh dengan Quran. Ya. Bahkan langit dan bumi, Allah katakan, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas." Dan kalau seandainya Al-Quran itu, lau anzalna Quran, kalau Al-Quran itu diturunkan untuk langit, untuk bumi dan gunung-gunung itu, maka engkau akan lihat gunung-gunung itu mereka akan bergegar. Makanya Allah mengatakan, "Wa minha lama yahbitu min khasyatillah." Dan ada batu-batu itu karena saking takutnya kepada Allah bisa kemudian hancur.
Ya. Makanya Allah mengatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, kalau seandainya kami turunkan Quran itu untuk gunung, maka engkau akan melihat gunung itu khusyuk dan akan bergetar. Bagaimana Allah gambarkan Al-Quran itu mempengaruhi gunung gitu ya. Bahkan bukan hanya itu, jin saja. Ingat kisah jin Nasibin, jin 7 jin yang pertama beriman. Itu kan nyasar jin-jin ini ke kebun kurma miliknya Mughirah. Nabi ada di kebun kurma itu sedang sholat subuh. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat dalam sholat subuh itu. Tiba-tiba jin itu, jin kafir, beriman hanya mendengar satu ayat dibacakan Rasul, satu surat dibacakan Rasul, langsung beriman. Pertama mendengar, beriman langsung. Sampai Allah gambarkan bagaimana jin-jin itu beriman kepada Al-Quran, dan sampai Allah sebutkan dalam satu surat, bahkan suratnya sampai diberi nama suratul jin, surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Luar biasa ya, jin aja sampai terpengaruh gitu ya. Jadi malaikat terpengaruh, jin terpengaruh, gunung terpengaruh, sampai kepada kayu-kayu terpengaruh. Ini kan luar biasa Al-Quran ini ya, bisa mempengaruhi semuanya gitu kan. Lah pertanyaannya, terpengaruh enggak kita ini dengan Al-Quran? Padahal sudah saya jelaskan pengaruhnya besar Quran itu kan. Rupanya beda pula gitu ya. Kalau kita baca Quran, kita mendengar Quran itu, kondisi kita beda dengan kondisi salafun saleh. Dengan orang-orang dulu kalau mendengar Quran itu luar biasa gitu ya, takutnya, khusyuknya. Kita ini kayak biasa hambar gitu ya. Kenapa pertanyaannya? Maka jawabannya Allah katakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa engkau tidak merenungkan Al-Quran? Ataukah hati kalian terkunci? Jadi hati kita ini kenapa tidak bergetar ketika membaca Quran? Karena sudah terkunci, ada gemboknya hati itu ya. Kenapa ada gemboknya? Karena terlampau banyak maksiat. Satu maksiat itu meletakkan satu titik hitam di hati. 2 kali maksiat, 2 kali titik hitam. 1000 maksiat, 1000 titik hitam. Apabila sudah penuh dengan hitam, maka akan jadi ron. Kallabal rana ala qulubi. Akan jadi penyakit, dan itu susah orang itu lembut hatinya walaupun dia baca Quran itu. Ya. Makanya kenapa ketika membaca Quran supaya terpengaruh, jernihkan hati. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna masabi'na min kalami rabbina." Kalau bersih hati kita, kita tidak akan pernah kenyang untuk membaca Quran. Ya karena hati kita kotor inilah, banyak hasadnya, banyak dendamnya, banyak murkanya gitu ya, banyak emosinya, dengkinya. Itulah susah jadi Quran masuk. Ya, cobalah kok hati ini dibersihkan dulu, baru nanti kita bisa rasakan lezatnya membaca Quran itu. Sekarang ini kayaknya susah orang baca Quran itu, nggak lezat ya kan? Baru duduk aja beberapa ayat itu pantat nih kayak ada apa gitu ya, kayak disuntik-suntik saja. Ya, kayaknya sudah nggak suka duduk, maunya cepat pergi saja. Itulah bedanya. Dulu Quran itu di zaman Nabi, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijadikan sebuah bacaan rutinitas. Karena kesibukan para sahabat itu baca Quran, baca Quran, baca Quran, itulah kesibukan mereka. Tidak di masjid, tidak di rumah, tidak di mana, tidak dalam jihad, mereka baca Quran. Contoh saja ketika Nabi SAW malam-malam, masjid Nabi gelap. Ya, masjid Nabi itu gelap. Lain dengan masjid sekarang terang gitu ya. Saking terangnya aja nampak orang bawa dompet gitu kan. Zaman sekarang, zaman dulu kan gelap, gak ada listrik, gak ada lampu gitu. Sehingga Nabi masuk ke masjid tidak tahu. Tetapi malam kebiasaan para sahabat tahajud bahkan di Masjid Nabawi. Di sini di sana penuh Masjid Nabawi itu dengan para sahabat tahajud tiap malam. Jadi Nabi SAW ingin mendengar bacaan Quran yang dibaca dalam sholat oleh para sahabat. Di situ ada Umar sedang baca Quran. Umar ini orangnya suaranya lantang, teriak-teriak dia baca Quran. Rasul dengerin saja. Habis itu dia pindah Abu Bakar Siddiq, lain Umar, lain Abu Bakar. Abu Bakar pula nyaris tak terdengar bacaannya, tangisannya pula yang keras. Ya. Kemudian berpindah kepada Abdullah ibn Mas'ud. Rasul suka dengan bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa? Karena tidak terlalu keras teriak-teriak, tidak pula terlalu lirih, sedang-sedang saja. Dan Abdullah ibn Mas'ud saya katakan di awal memiliki suara emas gitu ya. Maka dari sini turunlah ayat, wala, jangan kalian mengeraskan dalam solatmu seperti Umar berteriak-teriak, wala tukhafit, jangan pula melirihkan seperti Abu Bakar, wabtagi baina dzalika, ambil yang tengah-tengah seperti Abdullah ibn
Masalah apa maksudnya di sini, Rasul ketika malam-malam gelap gulita ke masjid, semua orang baca Quran dalam sholat mereka. Karena Quran di zaman para sahabat diletakkan di dada. Zaman itu belum ada mushaf, ya kan? Kemudian suatu malam Rasul keliling menemui rumah-rumah orang-orang Ansor itu. Semua rumah keluar baca Quran. Baca Quran itu tidak dibatasi tempat dan waktu sebenarnya. Tidak harus mesti datang ke masjid duduk, tidak. Sekarang kan ada handphone. Anda lagi bekerja duduk seperti ini, pegang handphone tadi sampai ayat berapa dicontreng gitu ya. Nanti kerja lagi duduk diterusin lagi, dapat berapa ayat berhenti lagi. Ibu-ibu juga gitu, kalau udah capek ya kan, duduk baca Quran walaupun sebentar, 1 ayat 2 ayat, lama-lama kalau dicicilkan banyak juga. Ya, innal jibala minal hasa, dalam sebuah syair itu, gunung itu besar karena terkumpulnya butiran tanah, butiran pasir. Gunung itu kan isinya pasir, yang dikumpul oh jadi gunung kan gitu ya. Artinya sedikit-sedikit lama-lama jadi gunung juga, lama-lama selesai juga. Ya, daripada kemudian dari pagi terus dihantam gitu kan, akhirnya sariawan. Nah, cuman baca sehari aja banyak, besoknya pula berhenti. Nah, gitu ya. Makanya kenapa Rasul mengatakan khairul a'mal khairul amal, sebaik-baik amal itu adalah sesuatu khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit tapi terus menerus gitu ya. Ibaratnya antum ini ya tidak makan berat tetapi ngemil gitu ya. Yang penting ngemilnya aja yang banyak gitu. Begitu juga baca Quran. Kalau tengah-tengah kesibukan kan tidak mungkin, ya kan? Tapi kan bisa bawa handphone aplikasi. Apa susahnya? Kalau malas mendengar, ya kalau malas baca Quran kan bisa kita handphone pakai handset gitu ya, atau didengar dia. Biar kita dengar Quran. Oke, hari ini dengar Al-Baqarah, besok lagi Al-Imran, besok terus begitu. Lama-lama hatam juga untuk mendengarkan Quran itu. Walaupun berbeda pahalanya dengan membaca gitu. Tapi itu sudah lumayan daripada sama sekali tidak dengar.